Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Deryani Putri Nataliani, salah satu anak asuh Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Lilian Halim, founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Terima kasih kepada Bro Sofian Halim, Head of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Terima kasih kepada Sis Leni Cho, Presiden of Buddhist Fellowship Indonesia. Terima kasih kepada Sis Reni Ong, Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di Universitas Widya Dharma Pontianak dengan jurusan manajemen dan predikat lulusan sangat memuaskan. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Ya, kita pada siang hari ini sangat berbahagia sekali karena kedatangan seorang dokter, ya, seorang tamu istimewa, seorang Dokter Hendrawan Chandra Kusuma, yang nanti akan membagikan pengetahuannya kepada kita semua, ya, dengan topik yang sangat menarik, yaitu mati rasa dan kesemutan pada tangan, kenali gejala dan penanganan carpal tunnel syndrome. Nah, kita tahu bahwa pada saat ini boleh dikatakan anak-anak muda dan banyak pekerja kantoran yang banyak menggunakan laptop atau PC, ya, dan banyak mengetik, kemudian banyak anak-anak muda juga yang senang main game atau main gadget, ya, itu udah eh, menjadi lifestyle kita dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata, tapi kalau tidak diperhatikan dari aspek kesehatannya, itu justru eh, sangat berbahaya sekali terhadap kesehatan kita. Nah, pada hari ini kita sangat beruntung sekali, ya, karena eh, Dr. Hendrawan Chandra Kusuma akan membagikan pengetahuan kesehatannya kepada kita semua. Dan saat ini Dr. Hendrawan Chandra Kusuma sudah berada di depan layar. Kita sapa terlebih dahulu. Ya. Selamat siang, dokter. Apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Ya. Saat ini eh, dokter lagi berada di mana? Ya, untuk sekarang saya sedang menjalankan program internship dari Kemenkes ini, lagi ada di Papua Selatan di bagian Merauke, sedang Ah, praktik di sini. ya, oke. Ya. Eh, Sangat menarik sekali, ya, dokter, ya. Apa namanya? Sedang bertugas di Indonesia bagian paling timur, ya. Betul, Kilometer nol juga, ya, berarti, ya, dokter, ya, di Merauke. kilometer nol Indonesia. Ya. Dan berbatasan dengan eh, negara tetangga juga, Papua Nugini, ya, dokter, ya. Betul. Oke, ya, dokter, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih kepada dokter yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi em, pengetahuan kesehatan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Kami ucapkan terima kasih, dokter. Baik, terima kasih banyak juga atas kesempatannya bisa sharing pada hari ini. Ya, di apa di salah satu layar juga sudah ada Deryani Putri Natali, ya. Saya kenalkan, Deryani Putri Natali merupakan salah satu anak asuh Pintu Belajar yang
baru lulus dari program S1 Manajemen dan baru akan wisuda ya nanti di Oktober nanti di Universitas Widya Dharma Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, semoga ilmu pengetahuan yang didapatkan di kampus bisa bermanfaat untuk eh, diri sendiri, keluarga, dan banyak orang ya, dan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Ya, oke. Em, Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, untuk menghemat waktu, ya, kita persilakan Dr. Hendrawan Chandra Kusuma untuk bisa membagikan pengetahuannya kepada kita semua mengenai mati rasa dan kesemutan pada tangan, kenali gejala dan penanganan carpal tunnel syndrome. Ya, satu gejala yang patut kita waspadai. Ya, terima kasih. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Sebelumnya Baik. mungkin Deryani ingin mengenalkan uh, Dr. Hendrawan terlebih dahulu kepada para pemirsa dan masyarakat Indonesia, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, supaya uh, bisa lebih mengenal dekat Dr. Hendrawan Chandra Kusuma. Ya, silakan Deryani. Baik, terima kasih, Cik. Siang, Dok. Terima kasih, dokter, sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk berbagi dengan kami. Topik hari ini, mati rasa dan kesemutan pada tangan, kenali gejala dan penanganan carpal tunnel syndrome. Topik ini sangat menarik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Tentunya nanti setelah kita mendengarkan sesi sharing ini, kita akan mendapatkan tambahan ilmu dari Dr. Hendrawan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ci Leni. Terima kasih juga kepada Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada siang ini. Sebelum masuk ke sesi sharing dimulai, saya akan membacakan profil singkat dari Dr. Hendrawan, supaya kita lebih mengenal dengan beliau. Riwayat pendidikan Dr. Hendrawan, dari tahun 2017 hingga 2023, Dr. Hendrawan menempuh pendidikan sarjana dan profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atma Jaya, Jakarta. Kemudian riwayat pekerjaan dokter sebagai dokter umum internship di Puskesmas Sota, Merauke, Papua Selatan. Sebagai dokter umum internship di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Papua Selatan, dan Dr. Hendrawan juga sebagai asisten dalam kegiatan penelitian. Sekian profil singkat dari Dr. Hendrawan. Untuk menghemat waktu, saya persilahkan dokter untuk sharingnya. Waktu dan tempat saya persilahkan, Dok. Terima kasih. Baik, kalau begitu selamat siang semuanya. Perkenalkan kembali, saya Dr. Hendrawan Chandra Kusuma. Pada hari ini berkesempatan untuk sharing atau membagi ilmu mengenai gejala-gejala seperti mati rasa, nyeri, dan kesemutan, terutama pada bagian tangan dan juga pada jari-jari, yang kita sebut dengan carpal tunnel syndrome. Jadi, sebagai pembukaan pertama, apa sih gejala-gejala yang bakal dirasakan kalau ada namanya carpal tunnel syndrome? Yang pertama adalah merasakan nyeri. Jadi, jika ada pernah merasakan nyeri, terutama pada bagian tangan, lalu ada rasa-rasa kesemutan, lalu rasa kebas, rasa baal, rasa tangan menjadi lemas. Jadi waktu digerakkan itu jari-jarinya lemas seperti itu. Itu kita patut waspada terhadap yang namanya carpal tunnel syndrome. Jadi dalam sharing hari ini saya akan menjelaskan apa sih penyebabnya, lalu apa ya faktor-faktor risikonya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengobatinya. Baik. Secara definisi sendiri, carpal tunnel syndrome ini merupakan sebuah sindrom. Jadi sindrom itu adalah sebuah kumpulan gejala dan tanda yang terjadi pada tubuh kita. Jadi terjadi oleh karena adanya kompresi atau penekanan pada saraf. Saraf namanya kita sebut nervus medianus,
di dalam sebuah struktur anatomi di bagian pergelangan tangan yang namanya carpal tunnel. Jadi secara anatomi di bagian tangan kita itu terdiri dari banyak sekali struktur dan organ yang penting. Yang pertama tentu dari bagian paling luar ada kulit, lalu di dalamnya ada otot, ada tendon, ada ligamen, dan ada saraf dan juga ada tulang. Jadi ketika kita lihat bagian pergelangan tangan, terutama pergelangan tangan ini, ketika kita lihat bagian dalamnya, itu terdiri dari paling bawah ini terdiri dari beberapa tulang-tulang kecil pergelangan tangan. Tulang-tulang kecil ini menjadi sebuah dasar di bagian pergelangan tangan. Lalu di atasnya itu ada yang kita sebut adalah transverse ligament. Itu adalah sebuah ligamen yang menutupi dari bagian tulang bagian paling ujung ke paling ujung. Nah, struktur ini menyebabkan terbentuknya sebuah terowongan. Jadi di dalam ini adalah sebuah terowongan yang berisi tendon dan juga ada saraf yang kita sebut sebagai carpal tunnel. Jadi secara anatomis carpal tunnel itu adalah terowongan yang terbentuk oleh karena adanya tulang dan juga adanya ligamen yang membentuk sebuah terowongan. Di dalamnya ini ada banyak sekali saraf yang penting dan salah satunya adalah saraf medianus atau kita sebutnya nervus medianus. Nah, nervus medianus ini dia berjalan di dalam terowongan dan berada persis di bawah dari ligamen. Jadi karena terowongan ini memiliki area yang terbatas, oleh karena itu jika terjadi pembengkakan atau terjadi penekanan pada bagian nervusnya ini atau bagian sarafnya ini bisa terjadi penurunan fungsi dan juga terjadi gejala-gejala seperti nyeri, lalu kesemutan dan juga jadi lemas seperti itu. Jadi secara anatomis bentuknya adalah seperti ini. Nah, sebenarnya saraf medianus ini fungsinya tuh apa aja sih? Nah, untuk saraf sendiri itu fungsinya bisa dibagi menjadi beberapa. Jadi yang pertama adalah sebagai untuk menghantarkan sinyal-sinyal listrik dari otak kita untuk menggerakkan bagian tubuh tertentu. Terutama di bagian nervus medianus ini fungsinya adalah untuk melakukan gerakan seperti ini, menekuk bagian pergelangan tangan ke arah badan kita. Melakukan penekukan seperti itu. Jadi dia mempersarafi otot-otot untuk melakukan gerakan tersebut. Selain itu, ada gerakan yang namanya pronasi. Jadi pronasi itu gerakan menutup telapak tangan seperti ini. Dan juga ada juga yang namanya thumb opposition, yaitu adalah gerakan menggerakkan bagian jempol kita ke arah bagian kelingking. Ke arah bagian kelingking seperti itu. Nah, selain dari untuk menggerakkan anggota otot, nervus medianus ini juga mempersarafi di bagian kulit. Jadi di bagian kulit ini jika ada sensasi raba, sensasi panas atau sensasi nyeri, itu akan dibawakan oleh nervus medianus tersebut. Terutama di bagian jari-jari yaitu jempol, jari telunjuk, jari tengah dan setengah dari jari manis. Dan di bagian sekitar kuku juga ada di bagian situ. Nah, lalu bagaimana proses terjadinya carpal tunnel syndrome ini? Kenapa bisa nervus tersebut terjadi pembengkakan atau terjadi penekanan pada nervus tersebut? Jadi ada banyak penyebabnya, namun untuk penyebab yang cukup sering yaitu adalah karena pergerakan yang terus-menerus atau kita sebutnya pergerakan yang repetitif dan berat dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi contohnya ketika kita sering melakukan aktivitas-aktivitas yang memerlukan pergelangan tangan untuk menekuk dalam jangka waktu yang lama, itu lama-kelamaan nervus atau saraf medianusnya itu akan tertekan dalam waktu yang lama akan menjadi bengkak dan menyebabkan gejala-gejala tersebut. Kalau secara luasnya, selain dari pergerakan yang berulang,
itu ada banyak juga penyakit-penyakit yang lain. Misal contoh ada kelebihan zat-zat tertentu pada tubuh, atau pada ibu hamil juga, pada ibu hamil ini kejadian carpal tunnel syndrome ini juga meningkat karena efek dari hormon dan juga dari tekanan tubuh yang berbeda karena sedang hamil, seperti itu. Atau juga karena autoimun. Penyakit-penyakit autoimun itu bisa menyerang bagian tubuh tubuh kita sendiri, menyebabkan tadi pembengkakan di bagian nervus tersebut. Lalu untuk penyakit seperti DM atau penyakit tiroid, itu juga bisa mempengaruhi. Dan juga tidak kalah pentingnya itu adalah bagian trauma. Trauma ini adalah bagian seperti contoh kecelakaan. Jadi jatuh dengan posisi tangan seperti ini menyebabkan benturan yang keras di bagian carpal tunnel tersebut, menyebabkan sarafnya bengkak, itu juga bisa. Atau dalam penyebab-penyebab lain yang masih belum diketahui. Nah, kenapa sih carpal tunnel syndrome ini cukup penting untuk diwaspadai? Jadi yang pertama, fase awalnya dia menyebabkan kebas, nyeri, dan kesemutan. Nah, lama-kelamaan ketika nervus atau saraf itu tertekan terus-menerus, lama-kelamaan dia setelah bengkak, dia akan pelan-pelan sel-selnya akan mati. Jadi ketika sel-sel dari saraf itu mati, otomatis di bagian otot itu tidak ada yang mempersarafi. Nah, kalau tidak ada yang mempersarafi otot, jadi pergerakannya akan sangat berkurang. Contoh, kalau misal ada orang-orang yang pergi nge-gym, angkat-angkat beban, lama-lama kan ototnya akan membesar. Tapi ketika vakum cukup lama dari gym, nanti lama-lama ototnya akan mengecil karena tidak dipakai. Itu akan seperti ini juga. Jadi terutama di otot-otot di bagian di bawah jempol. Yang tadi fungsinya adalah untuk seperti ini, gerakan seperti ini, oposisi menuju ke jadi kelingking. Nanti lama-lama ototnya akan mengecil dan menyebabkan kesulitan dalam melakukan gerakan seperti ini. Contoh seperti memegang pensil, memegang sendok, memegang pisau, itu lama-lama akan melemah bagian jempolnya. Jadi nanti makan, kalau misalnya contoh lagi makan, sendoknya akan jatuh-jatuh. Atau kalau lagi pegang pisau, nanti pisaunya jatuh-jatuh, seperti itu. Sampai, oleh karena itu, cukup penting juga kita menangani dari awal, supaya tidak terjadi hal tersebut. Nah, carpal tunnel syndrome sendiri ini merupakan penyakit yang sudah ada dari dulu. Cuman lama-kelamaan, sering berjalannya waktu, di era modern sekarang terutama, itu kejadiannya cukup meningkat. Jadi diperkirakan di seluruh dunia ini ada 4-5% orang yang menderita carpal tunnel syndrome. Jadi dari 100 orang itu ada 4-5 orang yang menderita carpal tunnel syndrome. Dan paling banyak ditemukan di usia-usia pekerja, dan juga di usia, berdasarkan penelitian yang paling sering itu usia 40-60. Lalu untuk laki-laki dan perempuan, dari penelitian didapatkan bahwa perempuan ini lebih rentan untuk menderita carpal tunnel syndrome. Lalu ada sebuah penelitian juga, di sini satu penelitian yang ada di Indonesia, itu melihat pekerja-pekerja pabrik, terutama pabrik kapuk, yang setiap hari mereka melakukan pekerjaan dari menggunakan tangan setiap harinya, membuka menutup plastik, membuka menutup alat-alat seperti itu, dan didapatkan 67% pekerja dengan masa bakti di atas 4 tahun, yang sudah kerja di atas 4 tahun itu terdiagnosa CTS atau carpal tunnel syndrome. Karena adanya repetitif dan stres yang cukup berat pada bagian pergelangan tangannya. Jadi selanjutnya, apa aja sih yang menyebabkan resiko dari terkena carpal tunnel syndrome ini meningkat? Nah, dari berbagai banyak penyebab tadi, risikonya itu akan diperberat jika kita sering melakukan pekerjaan ataupun hobi yang membutuhkan pergerakan dari pergelangan tangan yang berulang. Jadi penekukan pergelangan tangan yang berulang dalam waktu yang lama, dalam intensitas yang sering, dan dalam intensitasnya yang cukup keras, seperti itu.
Yang salah satu yang paling sering adalah mengetik. Jadi ketika kita mengetik di depan komputer, itu yang tangan kita akan menumpu di bagian pergelangan bawah sini. Pergelangan bawah sini akan menumpu pada meja kan. Jadi karena penumpuan tersebut itu menyebabkan stres dan juga menyebabkan penyempitan pada bagian lorong karpal tadi, sehingga menyebabkan penekanan pada saraf medianusnya, dan jika dilakukan dalam waktu yang cukup lama, nanti gejala tersebut akan muncul. Lalu untuk di rumah, pekerjaan-pekerjaan rumah seperti mencuci piring atau mencuci baju menggunakan tangan, jika dilakukan terus-menerus setiap hari dalam jangka waktu yang lama, itu juga bisa meningkatkan risikonya. Lalu di era modern sekarang, terutama anak-anak muda, itu banyak yang terkena carpal tunnel karena yang pertama di sekolah menggunakan laptop, lalu di rumah pulang memainkan gadget, terutama sambil tiduran, lalu tangannya sambil menekuk sambil tiduran seperti itu. Jadi pergelangan tangannya menahan beban HP selama berjam-jam setiap harinya. Itu bisa juga meningkatkan risiko CTS. Lalu pada orang-orang yang melakukan hobi seperti olahraga, seperti bermain basket, ataupun seperti terjatuh, kecelakaan, seperti itu juga meningkatkan risiko dari CTS. Jadi untuk tipsnya, ketika melakukan sesuatu yang membutuhkan melakukan bagian pergelangan tangan, setiap 20 menit atau 30 menit, apa kita kebas-kebaskan tangan, istirahatkan tangan sebentar, baru sekitar 5 menit kita istirahatkan, baru kita mulai melakukan aktivitasnya kembali seperti itu. Nah, untuk carpal tunnel syndrome sendiri ini ada banyak pemeriksaan yang bisa dilakukan. Jadi pemeriksaan ini bisa kita lakukan sendiri di rumah untuk mengetahui, misal contoh, beberapa hari ini kok tangan saya ada kesemutan, baal-baal kesemutan. Apakah mungkin ini CTS ya? Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan di rumah. Ini yang pertama kita sebutnya adalah Valen test. Valen test ini dilakukan dengan cara pertama, bagian siku harus 90 derajat terbuka seperti ini. Lalu bagian pergelangan tangan dipertahankan dalam posisi seperti di gambar. Dilakukan penekukan seperti ini dengan derajatnya 90 derajat selama 1 menit. Nah, gerakan seperti ini itu nanti akan meniru gerakan-gerakan yang tadi, akan meniru supaya saraf medianusnya itu akan terhimpit seperti itu. Jadi ketika sarafnya terhimpit selama 1 menit, pada orang yang memiliki CTS itu akan muncul gejala-gejala seperti tadi, nyeri, lalu tangannya kebas, lalu tangannya kesemutan. Nah, selanjutnya ini dinamakan flick sign. Flick sign ini adalah bisa menjadi suatu pemeriksaan lanjutan dari Valen test. Jadi ketika setelah melakukan Valen test selama 1 menit, tangannya sudah mulai kesemutan, kita coba tangannya dikibas-kibaskan begini selama beberapa detik, dan dilihat apakah gejala-gejalanya itu berkurang atau tidak. Kalau gejalanya berkurang, artinya lebih condong ke carpal tunnel syndrome seperti itu. Selanjutnya bisa juga ini dengan cara diketuk di bagian pergelangan tangan di bagian tengah sini, yang ada bagian menonjolnya di sebelah arah jempolnya sedikit, itu diketuk beberapa kali, dan dirasakan apakah bagian gejala-gejalanya itu muncul atau tidak. Seperti rasa tersetrum ketika setiap kali diketuk. Nah, selanjutnya bisa juga kita melakukan hand elevation test. Itu dengan cara mengangkat tangan ke atas kepala, tangannya diluruskan, mengangkat tangan seperti ini selama 2 menit. Ketika merasa tangan tersebut kesemutan, nyeri, kebas, itu artinya hasilnya positif. Nah,
Selain itu, bisa juga untuk lebih memastikan lagi, bisa datang ke dokter saraf. Di bagian dokter saraf ini nanti akan dilakukan pemeriksaan yang namanya EMG, elektromiografi. Jadi elektromiografi ini kita mengukur aktivitas dari hantaran listrik pada bagian otot. Dan juga kita menilai bagian sarafnya. Jadi kita nilai apakah saraf yang sedang diperiksa itu menghantarkan listrik dengan baik atau tidak. Jadi dia akan menggunakan alat seperti ini yang nanti akan terekam di bagian komputer. Nah, melalui alat ini nanti dokter ini akan memantau pergerakan dari listriknya dan menilai apakah saraf tersebut melakukan penghantaran listrik dengan baik atau tidak. Seperti itu. Dan kecepatan dari penghantarannya itu juga akan nanti dinilai menggunakan nerve conduction velocity. Selain itu juga bisa dilakukan kalau pemeriksaan menggunakan USG. Jadi dari USG ini kita lihat struktur di bagian carpal tunnel-nya itu eh, apakah terdapat pembengkakan pada sarafnya atau penyempitan bagian carpal tunnel-nya seperti itu. Jadi nanti akan dinilai dari pemeriksaan lanjutan tersebut untuk memastikan diagnosisnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terapi. Untuk bagian terapi sendiri ini beragam, jadi beragam sesuai dengan gejala yang dirasakan. Contoh dari terapi yang paling sederhana yaitu adalah mengistirahatkan pergelangan tangan. Jadi kita istirahatkan tangan itu terutama di bagian pergelangan, kita letakkan pada di atas bantal seperti itu selama 30 sampai 45 menit kita istirahatkan dengan harapannya supaya tidak ada stres ataupun tidak ada beban yang membebani bagian pergelangan. Bisa juga kita menggunakan obat-obat antiinflamasi yang non-steroid untuk mengurangi pembengkakannya. Selanjutnya, biasa akan disarankan juga untuk menggunakan ini, bidai pada bagian pergelangan. Kita bilangnya wrist splint atau wrist support. Wrist splint atau support ini mempertahankan bagian pergelangan tangan ini supaya netral. Jadi tidak menekuk, tidak ke belakang. Jadi pergelangan tangan ini posisinya dijaga untuk tetap netral seperti itu, tetap lurus seperti ini, supaya tidak terjadi penyempitan di bagian pergelangannya. Nah, alat bantu ini tuh sebenarnya sudah banyak dijual bukan di apotek saja, di marketplace online juga sudah banyak. Tinggal diketik aja wrist-splint atau support. Nanti akan muncul banyak yang nantinya bisa digunakan di rumah. Jadi bisa digunakan sepanjang hari atau biasa disarankan ketika tidur. Jadi ketika malam dipakai, dibiarkan tidur, paginya baru dilepas melakukan aktivitas seperti itu. Selain itu juga bisa, jika sudah cukup parah, cukup mengganggu, bisa dilakukan penyuntikan langsung ke bagian sarafnya. Dilakukan penyuntikan menggunakan cairan-cairan anestesi ataupun cairan-cairan steroid supaya tidak merasakan sakit pada bagian sarafnya itu. Nah, lalu juga nanti banyak mengkonsumsi vitamin B. Kenapa vitamin B? Terutama B kompleks. Karena vitamin B ini dia memiliki sifat yang namanya neurotropik, atau kita bilangnya dia adalah vitamin saraf. Jadi dia membantu saraf itu untuk beregenerasi, lalu untuk saraf itu untuk mengembalikan sel-sel yang rusak seperti itu, dan menjaga kesehatan dari bagian saraf. Yang terakhir bisa dilakukan fisioterapi oleh menggunakan alat-alat fisioterapi yang ada di rumah sakit seperti itu. Nah, selain itu di rumah sendiri, kalau misal ada gejala-gejala carpal tunnel syndrome, itu ada beberapa latihan pergelangan tangan yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama, ini dinamakan wrist extension stretch. Jadi, biasa dilakukan bisa pagi hari sebelum beraktivitas setelah bangun tidur dengan cara seperti di gambar ini. Luruskan tangan,
Lalu tekuk pergelangan tangannya ke atas. Menggunakan tangan satunya lagi melakukan pendorongan secara gentle, secara pelan-pelan. Ditarik dengan lembut mengarah ke arah tubuh hingga terasa adanya peregangan di bagian pergelangan sini, di lengan bawah. Kita tahan selama 15 detik, lalu ganti ke tangan satunya, lalu diulang-ulang terus sampai 5 kali. Untuk stretching ini bisa dilakukan sekitar 4 kali sehari dan 5-7 kali dalam seminggu. Bagusnya sih dilakukan setiap hari saja, setiap bangun tidur dilakukan seperti itu. Hanya memakan waktu sekitar paling 5 menit supaya bagian pergelangan ini tidak kaku dan lebih elastis. Seperti itu. Selanjutnya, bisa juga dilakukan namanya medial nerve glides. Nah, ini lebih fokus ke bagian jari-jari. Bagian jari-jari. Jadi, sebelum mulai latihan, pada pagi hari juga bisa kita siapkan air hangat, dimasukkan ke dalam masukkan handuk ke dalam air hangat, lalu diletakkan di atas pergelangan tangan selama 15 menit. Supaya air hangatnya ini kompres air hangat ini untuk meningkatkan penyembuhan dan juga menyebabkan otot-otot itu lebih rileks di bagian pergelangan tangan. Nah, ketika sudah dikompres dan sudah rasa lebih enak, yang pertama itu tangan di kepala terlebih dahulu dengan posisi ibu jari berada di luar. Jadi bukan di dalam seperti ini ya, jadi di luar. Lalu pelan-pelan buka kepalanya sampai jari-jari tersebut lurus dengan posisinya masih 90 derajat seperti ini. Posisi pergelangan 90 derajat. Lalu pelan-pelan kita dorong, condongkan ke belakang. Sampai terasa adanya tarikan di bagian pergelangan bawah sini. Lalu pertahankan posisi ini, kemudian di bagian jempol, kita buka bagian jempolnya. Seperti ini. Dibuka bagian jempol, pertahankan, lalu menggunakan tangan satunya, jempol ini didorong sedikit ke arah luar. Secara lembut. Jangan terlalu ditekan, tapi secara lembut, pelan-pelan. Lakukan ini selama sekitar 10 detik, 10-15 detik. Kalau sudah, kita ke tangan satunya. Lalu, bisa juga selain itu, ada namanya tendon glides. Jadi ini sama, dilakukan kompres terlebih dahulu. Lebih simple, di bagian jari-jari, kita tekuk jari-jari, kita lipat jari-jari secara perlahan, sampai terbentuk kepalan seperti ini. Lalu dibuka lagi, lalu ditekuk lagi. Kita dipertahankan posisi ini selama 10-15 detik, lalu bisa diulang beberapa kali. Nah, itu merupakan terapi-terapi yang kita bilang terapi konservatif, atau terapi yang tidak memerlukan operasi. Jadi menggunakan obat, fisioterapi seperti yang tadi, atau menggunakan alat. Namun, pada beberapa kasus, ketika terapi-terapi yang konservatif atau yang non-operatif itu tidak berfungsi atau tidak berhasil, masih menimbulkan sakit yang luar biasa, kesemutan, bisa dilakukan terapi operasi. Atau ketika kondisi CTS ini dibiarkan terlalu lama sampai otot-otot jempol ini mengecil sampai akhirnya jari-jari ini susah bergerak. Kalau sampai seperti itu, perlu dilakukan tindakan operasi. Namun tentunya dengan anjuran dari dokter spesialis yang menyarankan seperti itu. Jadi kalau dioperasi itu nanti di bagian ligamennya itu akan dibuka. Kita dipotong supaya bagian terowongannya itu lebih luas. Seperti itu. Baik. Mungkin untuk dari presentasi saya seperti ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Apakah ada
pertanyaan atau mungkin yang beberapa hal yang tidak bisa didiskusikan bersama. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hendrawan Tanda Kusuma atas sharingnya yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya dan masyarakat Indonesia. Terima kasih dokter. Ya, sebelum masuk ke sesi tanya jawab yang nanti akan dipandu oleh Deryani Putri Natali, izinkan saya terlebih dahulu untuk menayangkan sebuah video tentang Pintu Belajar. Ya. Pintu Belajar adalah program edukasi dari Buddhist Fellowship Indonesia. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim. Dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada ratusan anak-anak Indonesia dari keluarga prasejahtera di baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, di sekolah menengah atas, dan di universitas, baik di strata 1, strata 2, maupun strata 3. Ya. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana, dan saat ini mereka sudah bekerja dan bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Baiklah, marilah kita tonton terlebih dahulu bersama-sama sebuah video dari Pintu Belajar yang menggambarkan tentang seorang anak asuh Pintu Belajar yang berada di Singkawang, Kalimantan Barat. Marilah kita saksikan bersama terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu, di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal, saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih, baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyaksikan video dari Pintu Belajar, dan terima kasih juga kepada
founder kami, Ibu Lilian Halim, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Dan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa disupport pendidikannya oleh Pintu Belajar. Ya, semoga anak-anak Pintu Belajar nantinya bisa bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara tercinta kita Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baiklah, inilah saatnya yang ditunggu-tunggu ya, di sesi tanya jawab. Ya, kita persilakan Sister Yani untuk bisa memandu sesi tanya jawab dengan Dr. Hendrawan Chandra Kusuma. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ci. Terima kasih juga Dok atas sharingnya. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan dari teman-teman nih Dok, saya sendiri ingin bertanya, Dok, bagaimana pengaruh genetik dan faktor lingkungan terhadap perkembangan carpal tunnel syndrome dan apakah langkah-langkah preventif yang dapat diambil berdasarkan pengetahuan ini, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, jadi untuk faktor genetik dan juga faktor lingkungan. Yang pertama, kalau dari faktor genetik sendiri, itu faktor genetik itu mempengaruhi bagian tubuh kita. Jadi, contoh, kita orang di Asia dengan orang di Eropa ataupun di Amerika itu tentu akan berbeda. Dengan ukuran tulangnya, ukuran tulang, ukuran otot, dan juga ukuran sarafnya. Jadi salah satu contohnya misal pada orang-orang yang tubuhnya lebih besar, itu tentu pergelangan tangannya akan lebih besar. Jadi bagian carpal tunnel-nya itu akan lebih besar juga. Jadi dapat mempengaruhi di situ. Selain itu, ada juga pengaruh dari laki-laki atau perempuan. Jadi ketika kita lihat juga secara anatomis, untuk pergelangan tangan laki-laki itu rata-rata lebih besar daripada pergelangan tangan perempuan. Jadi karena lebih besar, jadi space atau bagian di dalam carpal tunnel-nya itu akan lebih besar sehingga penyempitannya lebih sedikit gitu. Jadi itulah kenapa tadi untuk perempuan itu lebih sering mengalami carpal tunnel syndrome. Untuk faktor lingkungan sendiri tentu dipengaruhi yang pertama lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan. Orang pekerja kantoran atau pekerja buruh pabrik yang banyak menggunakan pergerakan di pergelangan tangannya tentu akan mengalami stres yang lebih besar di bagian pergelangan tangan yang menyebabkan lebih rentan terhadap CTS-nya ini. Lalu faktor lingkungan juga berpengaruh seperti obesitas. Obesitas ketika di lingkungan itu pada bagian lingkungan, terutama lingkungan makan, lingkungan pola hidup, dan juga lingkungan gaya hidup sedenter dan pola makan yang buruk, dan minimnya olahraga seperti contohnya, menyebabkan obesitas yang meningkatkan stres di bagian pergelangan tangan seperti itu, karena berat badannya meningkat. Jadi untuk pencegahannya yang pertama, kita harus melihat dulu, kita harus mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa kita ubah. Contoh, kalau misalnya faktor genetik, itu kan sudah bawaan dari lahir. Jadi, kita fokus ke bagian faktor lingkungan dan juga faktor pekerjaan, misal contoh. Jadi, yang pertama di bagian pekerjaan tadi, ketika kita identifikasi adanya pekerjaan yang menggunakan menyebabkan stres yang cukup tinggi pada bagian pergelangan tangan, sering menekuk seperti ini, kita setting pada diri sendiri gitu. Jadi, setiap 30 menit, 45 menit kita bekerja, istirahatkan tangan sebentar, 5-10 menit, dikebas-kebaskan sedikit, baru mulai kerja lagi. Dan juga gaya hidupnya, gaya hidup yang lebih sehat, supaya tidak obesitas dan banyak bergerak juga.
seperti olahraga untuk memperkuat di bagian otot, tendon, dan ligamen di bagian pergelangan terutama. Seperti itu mungkin. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik dok, terima kasih. Dok, ada satu lagi nih terkait jika terkait pekerjaan tadi ya kan kalau banyak menggunakan uh, kayak ngetik gitu ya dok ya. Nah itu kan juga bisa menyebabkan carpal tunnel syndrome ya. Nah kalau misalnya nih dok, kita naik motor nih menggunakan jarak jauh, mungkin kurang lebih 2 sampai 3 jam gitu ya. Nah itu kan biasanya tangan kita untuk buat ngegas motor tangan itu kayak mati rasa gitu ya dok. Apakah ini salah satu juga penyebab dari CTS dok? Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya mengenai ketika mengendarai motor dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi kan ketika kita mengendarai motor, terutama di bagian pergelangan ini akan secara terutama jarak yang jauh, durasi yang lama itu akan tertekuk seperti ini kan. Nah, tekukan seperti ini bisa juga menyebabkan stres dan menyebabkan penekanan pada bagian pergelangan sini. Jadi contoh untuk pekerjaan seperti ojek online itu juga rentan juga mengenai CTS-nya ini. Dan memang disarankan sambil disarankan misal contoh mengistirahatkan di bagian pergelangan tangan atau bisa menggunakan alat-alat bantu seperti tadi splint itu yang yang ada di pergelangan tangan ini supaya ketika melakukan gas motor itu ada support yang menahan di bagian pergelangan supaya stresnya tidak tinggi seperti itu. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih dok atas jawaban yang sangat jelas dan bermanfaat. Selanjutnya dok, saya akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang di YouTube ya dok. Baik. Pertanyaan dari saudara Widya Lokasanti, selamat siang dok. Apakah jika kita sewaktu memegang benda tapi tiba-tiba gemetar dan tangan sakit termasuk gejala carpal tunnel syndrome ya dok? Terima kasih. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Jadi ketika menggenggam barang, tangannya gemetar dan juga sakit, apakah merupakan gejala dari carpal tunnel syndrome? Jawabannya bisa jadi. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan sederhana seperti melakukan tangan seperti ini, ditekuk seperti ini selama 1 menit. Ketika ada rasa sakit, setelah melakukan tekukan seperti ini, ketika rasa sakit, terutama di bagian jari jempol, jari telunjuk, dan juga jari tengah, terutama rasa kesemutan dan kebasnya di daerah 3 jari ini, kemungkinan besar itu mengarahnya ke carpal tunnel syndrome. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan sederhana tadi di rumah, begitu juga. Oke, baik dok. Pertanyaan selanjutnya dok dari saudara Kema. Selamat siang dokter, jika ada tanda-tanda CTS tetapi tidak langsung ditangani, apakah ada resiko terkena penyakit stroke pada tangan dok? Oke, baik. Untuk komplikasi yang kita takutkan dari CTS ini, jadi ketika CTS ini dibiarkan dalam waktu yang lama, nanti lama-lama saraf medianusnya itu bisa mati. Jadi karena mati tersebut, nanti otot-ototnya mengecil dan akan susah menggerakkan jari-jari seperti itu. Kalau stroke sendiri itu merupakan kurangnya oksigen di bagian otak. Bisa karena penyempitan pembuluh darah ataupun karena pendarahan di otak. Jadi kalau untuk stroke di bagian tangan itu biasa disertai juga gejalanya, bukan cuma di tangan aja yang susah gerak, tapi di satu pergelangan ini akan susah gerak. Jadi tangannya tidak bisa angkat tangan, di bagian sini tidak bisa putar-putar gini, tidak bisa lakukan seperti ini. Di bagian wajah juga nanti akan beda, di kaki juga akan melemah seperti itu. Jadi kalau khusus di daerah jari-jari ini, kita lebih curiga ke carpal tunnel syndrome. Tapi kalau ada setengah bagian tubuh yang terkena, itu bisa jadi stroke. Seperti itu. Baik. Terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya dok dari saudara Randy. Selamat siang dok, saya sering merasa sakit saat sedang mengetik menggunakan keyboard.
Apakah ada saran untuk posisi tangan saat mengetiknya? Terima kasih. Oke, baik. Ini merupakan pertanyaan yang bagus untuk saran mengetik dari keyboard. Yang pertama, pastikan ketika mengetik itu di bagian yang menumpu ini, kalau bisa disediakan sebuah bantalan kecil gitu. Kalau memang sering sakit, disediakan bantalan kecil di bawah tempat penumpu waktu mengetik gitu. Jadi taruh bantal kecil seperti itu supaya tidak terjadi penekanan yang besar pada bagian pergelangan. Bisa diganjel pakai bantal. Salah satunya seperti itu. Lalu biasa tuh yang sering juga karena penggunaan laptop lebih tepatnya sih. Kalau laptop itu kan pakai trackpad yang di tengah itu ya. Trackpad yang di tengah itu eh, lebih disarankan menggunakan mouse sebenarnya. Kalau pakai mouse, bagian pergelangan ini tidak bersentuhan langsung dengan meja. Jadi lebih lebih stresnya lebih lebih rendah seperti itu. Ataupun juga bisa selain itu dari bantalan bisa juga kita membatasi. Jadi setiap 30 menit, 45 menit kita istirahatkan tangan dulu, stretching-stretching dulu, baru dilanjutkan lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Saudara Santi Herawati. Selamat siang, Dok. Izin bertanya, apakah benar jika ibu hamil lebih rentan terkena CTS, Dok? Ya, baik. Eh, Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan ini cukup bagus juga. Jadi memang secara data yang saya dapat di penelitian untuk ibu hamil itu lebih rentan. Jadi yang pertama kenapa? Ketika seorang ibu sedang hamil, terutama hamil yang sudah cukup besar, eh, tentu akan ada perbedaan dengan di bagian hormon dan juga hormon ini mempengaruhi eh, peredaran darah di dalam tubuh. Selain itu juga ketika sudah hamil cukup besar, itu janin yang ada di dalam perut itu bisa menekan vena-vena besar di bagian tubuh, terutama di bagian belakang perut. Ketika vena tersebut tertekan, otomatis tekanan darah yang ada di tubuh itu akan meningkat. Jadi, ketika tekanan tubuh tersebut meningkat, sirkulasi dalam tubuh tersebut meningkat, menyebabkan di bagian pergelangan tangan, terutama di bagian carpal tunnel-nya itu lebih lebih penuh seperti itu. Anggapannya lebih penuh, lebih bengkak. Jadi bisa menyebabkan carpal tunnel syndrome. Karena memang pada ibu hamil kan bisa terjadi pembengkakan pada tangan, pada kaki, oleh karena perubahan hormon dan perubahan anatomis yang terjadi ketika mengandung seperti itu. Baik, terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Saudara Dewi. Selamat siang, Dok. Jika ada pembengkakan pada jari tangan, apakah termasuk gejala CTS, Dok? Terima kasih. Baik, untuk pembengkakan pada jari-jari tangan. Eh, yang pertama harus dilihat terlebih dahulu untuk pembengkakannya itu seperti apa. Jadi, apakah bengkaknya itu eh, merah ataupun misal contoh bengkak itu merah, panas, lalu nyeri berdenyut nyut-nyutan seperti itu. Nah, kalau seperti itu kita lebih curiganya ke adanya infeksi di bagian kulitnya. Tapi kalau untuk CTS sendiri dia kalau untuk pembengkakan lebih jarang. Jadi gejala yang utamanya lebih ke kesemutan, kelemahan pada jari, rasa kram, rasa nyeri seperti itu. Kalau untuk pembengkakan kita harus lihat dulu dia pembengkakan itu disebabkan oleh apa. Gitu. Kalau untuk CTS sendiri lebih jarang, untuk pembengkakan jarang. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya, Dok. Selamat siang, Dok. Apakah seseorang yang sering nge-gym atau angkat beban, pergelangan mereka menjadi lebih kuat atau malah mengalami CTS, Dok? Terima kasih. Terima kasih banyak, pertanyaannya cukup bagus juga. Jadi kalau gym sendiri, terutama angkat-angkat beban, itu bisa bisa memperburuk atau bisa memperkuat, tergantung dari bagaimana kita melakukan aktivitas gymnya. Yang pertama, ketika melakukan angkat-angkat berat,
tanpa melakukan stretching, jadi otot belum siap seperti itu, atau mengangkat berat yang terlalu berat, mengangkat beban yang terlalu berat, bisa menyebabkan stres pada bagian pergelangan. Jadi memang disarankan eh, untuk latihan beban seperti gym tersebut, jangan terlalu memaksakan beban yang berat gitu. Jadi karena selain pergelangan tangan, bagian bahu, tulang belakang semua juga akan bisa cedera gitu. Untuk gym sendiri itu ada beberapa alat atau beberapa gerakan-gerakan di gym yang bisa membantu. Contohnya kita melatih otot-otot di bagian forearm ini, bagian lengan bawah sini. Misal angkat barbel pelan-pelan seperti ini, itu bisa membantu memperkuat jaringan-jaringan di pergelangan. Tapi tetap harus hati-hati, harus disesuaikan bebannya. Ketika sudah merasa ketika mengangkat beban terus rasa sakit sekali di bagian sini, sebaiknya dihentikan dulu aktivitasnya, lalu kompres menggunakan es supaya bengkaknya mengecil gitu. Ya. Jadi secara kesimpulan, gym itu bisa membantu, tapi bisa memperburuk juga, tergantung dari cara olahraganya seperti apa. Baik, terima kasih. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Rizal. Selamat siang, Dok. Apakah CTS ini bisa dipijat saat kambuh, Dok? Jadi melakukan pemijatan saat kambuh seperti itu ya. Ya, apakah membantu gitu, Dok? Hmm, baik. Kalau untuk pemijatan sendiri, terutama pemijatan di daerah sini, itu biasa malah akan menimbulkan gejalanya lebih parah. Karena kalau dipijat di bagian pergelangannya ini, eh, malah kita memperburuk kondisi bengkak pada bagian sarafnya. Jadi kalau ditekan-tekan terus itu akan semakin sakit tangannya. Dipijat boleh, tapi jangan dipijat langsung di daerah pergelangannya. Kalau saran dari saya, mungkin dipijat di tempat yang lain atau di bagian jari-jarinya seperti itu. Menghindari di bagian pergelangannya karena akan memperburuk penekanan pada sarafnya seperti itu. Lebih baik sebenarnya di bagian pergelangan ini kita kompres menggunakan air hangat. Kalau misalnya sudah sakit cukup lama, misal sakitnya sudah berbulan-bulan, terus kambuh lagi, bisa pakai air hangat seperti itu. Tapi kalau misalnya sakitnya baru baru mungkin karena habis jatuh atau habis tadi ngangkat-angkat berat, terus tiba-tiba langsung sakit, nah itu bisa pakai kompres dingin. Tapi kalau sudah berulang cukup lama, kambuh-kambuhan, kita coba pakai air panas seperti itu. Baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya hampir mirip dengan pertanyaan yang tadi ya, Dok. Atas penjelasan dokter yang tadi, ini dari Saudara Kema, jika sering mengangkat barang yang berat, apakah bisa terkena CTS, Dok? Betul, bisa. Karena faktor resikonya adalah penekukan secara keras dan lama. Jadi posisi-posisi yang ekstrim pada pergelangan tangan itu menyebabkan stres pada bagian carpal tunnelnya, menyebabkan bengkak pada saraf. Seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Dok, dari Saudara Arya. Dokter, apakah orang yang jarang melakukan kegiatan mengangkat beban akan lebih terhindar dari CTS? Oke, baik. Untuk jawabannya juga tergantung. Karena tadi kan untuk latihan angkat beban itu bisa memberikan benefit atau bisa juga memberikan dampak negatif. Jadi kalau misal selama ini melakukan angkat bebannya dalam batas wajar, lalu memperkuat daerah otot-otot forearm-nya ini, itu akan lebih tidak rentan. Tapi kalau misal hidup sedenter tadi, misal setiap hari tidak pernah olahraga, lalu obesitas, makan sembarangan, dan lain-lain, itu malah meningkatkan risiko untuk kena CTS-nya, seperti itu. Jadi pesannya kalau memang mau angkat-angkat beban berat, itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan terlalu meningkatkan stres pada bagian pergelangan. Kalau angkat beban, angkat
angkatlah sesuai yang biasa, yang sesuai kemampuan gitu. Jadi jangan terlalu dipaksakan karena akan membebani bagian pergelangan. Dan juga lakukan variasi gerakan yang beragam gitu. Jadi jangan 1 jam begini terus gitu. Kalau di gym. Mungkin berikut beberapa jawaban dari saya. Terima kasih banyak. Satu lagi nih dok dari saya. Katanya yang terkena CTS ini kan sampai operasi gitu ya dok. Nah, itu kan udah tahap yang berat ya. Jadi maksudnya kalau udah sampai ke tahap operasi, apakah CTS ini bisa sembuh dok, setelah dioperasi? Betul. Jadi setelah dioperasi itu sebagian besar akan gejalanya akan sangat berkurang setelah operasi karena secara anatomi tadi tidak, ketika sudah dipotong bagian atasnya itu penekanannya akan jauh lebih berkurang. Jadi memang terapi terakhir dan eh, terapi yang paling akhir dan juga terapi yang kita bilangnya terapi definitifnya itu adalah operasi gitu. Apakah ada resiko lain dok, setelah dilakukannya operasi? Eh, Kalau resiko operasi tentu yang pertama, jadi pergelangan ini akan lebih lemah tentunya, akan lebih lemah karena sudah terjadi pemotongan di bagian eh, ligamen yang ada di pergelangan, akan lebih lemah. Jadi bisa juga kalau resiko operasi seperti infeksi ataupun kerusakan pada tendon ataupun kerusakan pada saraf juga bisa ada resikonya. Seperti itu. Baik, terima kasih dok. Baik. Dok, sepertinya semua pertanyaan sudah saya bacakan. Terima kasih dok atas pemaparan yang bermanfaat buat kita semua. Eh, Selanjutnya saya kembalikan kepada Cik Leni. Cik Leni, apakah ada yang ingin ditanyakan, Cik? Terima kasih, Cik. Ya, terima kasih Daryani, terima kasih dokter atas sharingnya yang sangat bermanfaat buat kita semuanya di siang menjelang sore hari ini. Terima kasih dokter. Ya, Terima kasih banyak. dokter, ini eh, CTS ini ya, dokter ya, benar ya, carpal tunnel eh, syndrome ya. Ya. Nah, CTS ini apa namanya? Kalau kita ya pada saat sudah ngetik-ngetik atau misalnya kita uh, me- megang sesuatu yang mungkin belanjaan atau apa terlalu lama tanpa disadari kadang-kadang di pergelangan tangan ini dok yang ini eh, ada merasa kayak nggak tahu pegel atau apa merasa nggak enak gitu. Terus kemudian kita urut-urut sebentar gitu ya, kurang lebih eh, 10-15 menit gitu ya kita istirahatkan. Nah kemudian rasa nggak enak itu hilang. Nah itu apakah gejala CTS ya dokter? Terima kasih. Baik. Eh, Terima kasih pertanyaannya. Jadi itu sebenarnya kita belum bisa bilang dia pasti CTS sih, belum bisa. Jadi karena kan di daerah pergelangan ini ada sangat banyak struktur ya. Jadi ketika kita misal ambil megang belanjaan, angkat belanjaan dalam waktu yang lama, itu bisa jadi bukan sarafnya yang kena, tapi dari bagian tendonnya yang kena. Ketika tendon tersebut ketarik, bilangnya ketarik gitu ya. Ketarik itu bisa menimbulkan rasa nyeri juga, tapi nyerinya biasa di pergelangan aja. Sedangkan kalau CTS itu nyerinya itu akan menjalar ke jari 3 jari ini, jari jempol, jari telunjuk dan jari tengah. Ketika ada rasa nyetrum sampai daerah 3 jari ini, kesemutan di 3 jari ini, itu baru kita bilangnya lebih ke arah CTS sih. Seperti itu. Oke, ya. Ya dokter, kan kebetulan ini ya orang tua ya tangannya kadang-kadang em, ada kayak ada beberapa jari ya, ah, ah, eh, kadang eh, susah digerakkan dokter. Eh, Apa namanya? Tapi cuman karena sudah eh,
berobat. uh, Sekarang sih sudah sembuh sih. Cuman maksudnya uh, ingin menanyakan apakah itu CTS juga ya dok ya? Maksudnya kayak ada 2 atau 3 jarinya itu kayak ditekuk gitu, kadang ditekuk, dilurusin agak susah, harus dibantu dengan apa tangan yang lain gitu. Nah itu eh, apakah itu CTS ya dok ya? Oke, baik. Jadi kalau di bagian jari, terutama jari, itu bisa banyak sendi-sendi yang kecil seperti ini, sendi-sendi kecil pada jari. Nah, sering berjalannya waktu, usia, bisa juga terjadi pengapuran di daerah sini, jadi menyebabkan eh, pengapuran di daerah sendi-sendinya itu bisa juga. Atau bisa juga disebabkan oleh karena penyakit eh, radang sendi bisa juga. Dari radang sendi itu juga banyak penyebabnya. Jadi bisa jadi karena autoimun, kita bilangnya rheumatoid arthritis. Jadi kalau rheumatoid arthritis itu biasa gejalanya di pagi hari terutama. Ketika bangun tidur, tangannya itu menekuk dan susah untuk diluruskan. Ada juga penyakit di bagian jari itu kita bilangnya trigger finger. Jadi trigger finger itu ketika tangan menekuk, tapi dia tidak bisa balik lagi, harus didorong dan dibantu menggunakan tangan. Itu juga namanya trigger finger. Namun penyakit-penyakit tersebut itu lebih ke di bagian struktur lain, bukan struktur sarafnya. Karena ketika kesulitan bergerak, seperti ada yang menahan seperti itu ya, seperti ada yang menahan itu lebih ke bagian sendi-sendinya. Sedangkan untuk CTS sendiri itu permasalahannya kita di saraf. Jadi nyeri karena saraf itu berbeda karena nyerinya itu seperti tusuk-tusuk jarum, lalu nyeri kesemutan dan nyeri yang menjalar seperti tersetrum. Jadi Ya, seperti itu. untuk pencegahannya dok, maksudnya supaya uh, tidak terkena lagi atau maksudnya supaya menghindari CTS ini ya untuk apa kaum muda yang masih eh, produktif ya, yang masih sehari-hari eh, apa pekerjaannya masih di depan laptop eh, atau sering balas-balas email dan yang para gamers yang sering main game gitu ya. Nah, itu pencegahannya gimana, Dok? Supaya maksudnya menghindari CTS ini supaya maksudnya bisa hidup sehat dan produktif gitu. Baik. Baik. Sebenarnya untuk pencegahan yang paling penting untuk diingat adalah jangan terlalu memaksakan suatu kegiatan. Jadi misal contoh, terutama kegiatan-kegiatan yang terjadi penekukan. Sebenarnya bukan cuma di tangan aja sih, di semua badan seperti itu. Jangan dilakukan pemaksaan, jangan terlalu diforsir seperti itu. Jadi contoh tadi seperti mengetik, tetap harus batasi. Jadi kalau saran saya sekitar 30 menit sampai 45 menit kita mengetik, itu sediakan waktu sekitar 5 menit untuk istirahatkan tangan terlebih dahulu. Lalu kalau bermain game juga seperti itu. Namun kalau untuk gamers-gamers sepertinya agak susah ya. Jadi kan karena mainnya kan jangka waktu yang lama tidak bisa ditinggal seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan adalah ya yang pertama tetap harus membatasi membatasi waktu penggunaan dari bagian pergelangan. Itu yang paling penting. Tidak boleh dipaksa. Dan untuk yang suka nge-gym juga tadi jangan terlalu dipaksa mengangkat yang terlalu berat dan juga supaya untuk mencegah terjadi cedera pada bagian pergelangan. Seperti itu. Intinya adalah jangan diforsir, jangan terlalu melakukan kegiatan yang sama dalam waktu yang lama. Seperti itu. Oke, ya. Terima kasih dokter atas sharingnya sangat bermanfaat sekali. Ya, dokter mungkin dokter bisa sharing sedikit tentang pengalaman berpraktek di Merauke, Papua ya. Apakah pasien-pasiennya banyak mengalami eh, CTS juga?
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sharing dari pengalaman saya selama berpraktek di Papua Selatan Merauke ini, untuk topik CTS ini eh, cukup menarik perhatian saya karena pasiennya cukup banyak di sini, lumayan banyak. Terutama di daerah puskesmas. Puskesmas saya ini ada di daerah perbatasan, persis di perbatasan Papua dan Papua Nugini, di mana di situ tuh masih daerah kampung, daerah desa dan kampung, di mana mayoritas pekerjaan di sana adalah bertani. Jadi orang-orang di sana tuh sangat suka sekali, sangat setiap hari menghabiskan waktu untuk bertani. Untuk bertahan hidup sehari-hari, mereka menanam sendiri, bertani sendiri. Dan juga banyak yang melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Jadi mereka bangun rumah sendiri, melakukan pekerjaan angkat-angkat barang sendiri, seperti itu. Nah, otomatis eh, ketika saya melakukan pelayanan di sana, itu sangat banyak sekali yang datang dengan keluhan seperti itu. Keluhan tangannya kebas-kebas, nyeri, kesemutan, dan ketika saya lakukan pemeriksaan memang positif untuk CTS-nya. Jadi, untuk pengalamannya, makanya topik ini cukup menarik untuk dibahas di sini. Seperti itu. Dokter, apa ada kaitannya dengan mata pencahariannya atau dengan pekerjaan yang mereka lakukan di Merauke sehari-hari? Thank you, Dok. Iya, baik. Eh, untuk di daerah-daerah perkampungan seperti itu tadi mereka kebanyakan untuk yang laki-laki kepala keluarganya itu bertani. Untuk yang eh, ibunya atau bagian yang perempuan itu mayoritas mereka adalah ibu rumah tangga. Dan di ibu rumah tangga itu mereka eh, misal seperti mencuci baju atau setiap hari dihabiskan waktunya untuk mencuci baju, lalu untuk memasak, dan semuanya dilakukan secara manual gitu. Jadi tidak ada mesin apapun yang membantu di sana. Jadi otomatis penggunaan pergelangan tangan mereka itu sangat dipakai terus setiap harinya. Jadi memang cukup banyak kasusnya di bagian perkampungan situ. Ya, terima kasih dokter atas sharingnya. Nah, dokter, em, di saat ini ya, maksudnya di kota-kota besar di Indonesia, kan juga lumayan banyak kayak tawaran relaksasi seperti eh, mungkin orang yang kecapean, mungkin ada melakukan akupunktur, massage gitu ya. Nah, dan berbagai metode lainnya yang mungkin eh, untuk merelaksasi tangan, kaki gitu ya, refleksinya. Terus kadang-kadang ada yang tangannya ditarik sampai keluar suara gitu ya, tek gitu ya. Nah, itu bisa membantu penyembuhan CTS gak? Atau malah eh, kalau sampai ditarik keluar suara itu eh, berbahaya, Dok? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, tadi kalau di kota-kota besar itu ada terapi akupuntur. Akupuntur ini cukup menarik juga karena di Indonesia sendiri sekarang kita ada dokter spesialis akupuntur juga. Dan eh, sudah lumayan cukup banyak studi-studi yang mengaitkan apakah akupuntur ini berguna untuk penyembuhan dari CTS atau tidak. Dan dari beberapa studi yang saya baca memang penggunaan akupuntur ini bisa meringankan dan secara efektif meringankan beban-beban dari CTS seperti mengurangi nyeri, mengurangi kesemutan, dan mengurangi kebasnya, terutama jika dilakukan secara rutin. Jadi kalau menggunakan akupuntur ditusuk-tusuk di bagian-bagian tertentu, itu akan merangsang kita bilangnya akan merangsang di bagian regenerasi sarafnya untuk dipercepat, seperti itu. Salah satu teorinya seperti itu. Jadi bisa cukup berguna juga. Lalu selanjutnya tadi ketika misal terapi-terapi yang tarik-tarik seperti itu ya. Kalau ditarik-tarik sampai bunyi-bunyi gitu ya. Oke.
Sebenarnya kalau ditarik-tarik seperti itu ada risikonya sih. Risikonya terutama terjadi terutama di bagian tendon-tendon dalam pergelangan ini. Takutnya nanti terjadi trauma atau terjadi trauma di bagian tendon-tendonnya tersebut yang nanti malah bisa memperburuk. Karena kalau misal tendonnya ikut bengkak juga nanti ruangan di dalam karpal tunnel itu semakin sempit seperti itu. Jadi memang kalau sudah CTS ini sarannya adalah banyak istirahatkan pergelangan, lalu bisa pakai splint tadi atau pakai alat penyangga ini supaya tangan itu tidak banyak tertekuk. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Hendrawan. Nah, eh, Dokter, ini satu pertanyaan lagi ya. Baik. Kalau sudah terjadi CTS, mungkin ada rasa nyeri atau tidak enak gitu, apakah painkiller itu ya disarankan untuk meminum painkiller itu berbahaya nggak? Oke, baik. Jadi painkiller yang pertama, kalau memang ada gejala CTS, yang paling direkomendasikan untuk tata laksana awal yang pertama kali dilakukan adalah diistirahatkan dulu. Kalau misalnya sudah diistirahatkan, dia tetap sakit, bisa menggunakan terapi seperti pemasangan splint tadi. Ketika pemasangan splint tadi belum cukup membantu, masih bikin nyeri, bikin kesemutan, dan mengganggu kualitas hidup, baru bisa menggunakan obat minum. Nah, tentu obat minumnya ini juga kita akan memberikan obat minum dari yang paling lemah dari yang paling lemah terlebih dahulu, baru kita sesuaikan. Jangan sampai kita memberikan yang terlalu kuat dari seharusnya seperti itu. Karena kan setiap orang mempunyai persepsi nyeri yang berbeda-beda. Dan apakah berbahaya meminum obat nyeri selama jangka waktu yang lama? Tentu ada berbahaya. Berbahaya di bagian organ-organ tubuh seperti ginjal, bagian hepar seperti itu ya. Oleh karena itu, selain menggunakan obat, disarankan dilakukan fisioterapi. Jadi untuk menguatkan bagian pergelangan ini, supaya nantinya ketika sudah lebih kuat, lebih elastis, lebih lentur, itu bisa mengurangi gejalanya tanpa harus meminum obat seperti itu. Baik. Mohon maaf, masih ke-mute. Thank you dokter atas sharingnya yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua di siang menjelang sore hari ini. Ya, kita mendapatkan wawasan baru, ya pengetahuan baru supaya berbekal pengetahuan ini kita bisa menjaga kesehatan kita supaya hidup kita bisa lebih sehat dan lebih berkualitas. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak juga atas kesempatannya pada sore hari ini. Ya, dokter, apa untuk sesi sharing pada hari ini kita ingin memberikan sedikit apresiasi berupa plakat ya. Ya. Dokter, ini ada plakat. Kita akan berikan secara virtual terlebih dahulu kepada dokter ya. Oke. Terima kasih dokter. Dokter, untuk melengkapi sesi pada siang menjelang sore hari ini, kita undang dokter untuk memberikan sedikit pesan-pesan supaya masyarakat Indonesia itu bisa lebih mengingat topik yang dokter sharingkan pada hari ini dan sedikit kesimpulannya. Terima kasih dok. Baik. Terima kasih kesempatannya. Baik, untuk take home message atau kesimpulan pada sharing hari ini, yang pertama, waspadai jika terjadi gejala seperti kesemutan, kebas, dan juga nyeri pada jari jempol, telunjuk, dan juga tengah. Itu merupakan salah satu gejala dari CTS, dan juga perlu diingat jangan terlalu memaksakan suatu aktivitas
Jangan terlalu memforsir suatu aktivitas yang sama berulang-ulang karena dapat membahayakan bagian tubuh, terutama di bagian pergelangan tangan. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, terima kasih dokter atas sharing pengetahuan tentang kesehatannya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih Daryani Putri. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Selamat siang, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Daryani Putri Nataliani, salah satu anak asuh pintu belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Lilian Halim, founder of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Terima kasih kepada Bro Sofian Halim, Head of Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Terima kasih kepada Sis Leni Cho, Presiden of Buddhist Fellowship Indonesia. Terima kasih kepada Sis Reni Ong, Vice President of Buddhist Fellowship Indonesia. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran pengurus dan para donatur Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia atas beasiswa yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di Universitas Widya Dharma Pontianak dengan jurusan manajemen dan predikat lulusan sangat memuaskan. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tercinta. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Nama saya Verlia, saya mempunyai 9 saudara. Saya dari 9 saudara itu saya yang terakhir, hanya cuma saya saja yang sekolah. Di rumah saya punya satu kakak perempuan yang kerja menjaga toko sepatu, dan juga ada papa sama mama. Mama kerja di sawah, papa pergi masak ke tempat orang lain. Mama ke sawah dari jam 6 sampai jam 9 lewat begitu. Di sana buat nanam padi. Itu yang kedua kalinya dari jam 2 lewat sampai jam 5. Mama pergi ke sana buat lihat airnya udah masuk ke sawah atau belum. Juga biasa mama di sana nanam padi juga, cabut rumput yang di sawah. Papa sih biasa sering memasak resepsi pernikahan dan juga biasa resepsi ulang tahun Pekong. Kalau 1 minggu itu biasanya ada yang nyuruh, itu dia baru ikut. Kalau lagi nggak masak, bantuin mama di sawah. Kalau umur mama udah 60 tahun, umur papa itu udah 55. Kakak biasanya kalau punya uang lebih dia ada bantu, kalau tidak. Saya biasa di rumah bantuin mama masak dan beres-beres rumah saja. Di hari Minggu saya juga ada mengikuti kegiatan Damayobana yang diselenggarakan dari Viara. Saya di Damayobana belajar mengetik, kerajinan tangan, storytelling, bernyanyi, dan parita. Saya punya cita-cita menjadi seorang koki. Mungkin saya bisa usaha sendiri. Kalau ada modal saya bikin masak di warung dulu. Kalau ada modal lebih baru ke restorannya. Fokus ke pekerjaan biar bisa bahagiain mama sama papa. Saya berterima kasih banyak kepada Pintu Belajar sudah membiayai dari sekolah saya bisa sampai di SD, mungkin bisa tamat SMK.